Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Kak Seni izin. Kak Seni dengan saya gimana? Kak Seni dengan saya kita diskusi, temanya adalah kita pembuktian ya. Menurut Kak Seni pertanyaan saya, kalau ada satu agama yang betul, yang lainnya betul atau tidak? Tidak. Berarti benar kata Kak Nora ya. Kak Nora adalah seorang muslimah. Bagi dia Kristen ajaran sesat, maka Kak Nora harus mempertanggungjawabkan perkataannya, dia harus membuktikan. Nah, kita diskusi di sini Kak untuk menentukan bahwa apakah betul Kristen ajaran sesat atau Islam yang sesat. Nah, kita diskusi santai, diskusi bagus-bagus aja. Kakak bawakan narasi, bawakan data, bawakan dalil. Kak Nora juga begitu. Adil? Ya. Adil. Oke. Ini siapa? Seni apa Kita Tuan? lanjut diskusi. Ada berapa orang yang mau diskusi? Coba. Ini Biar enak kita. Temanya udah ganti lagi ya. Yes. Oh ya udahlah, skip lah Kak. Soalnya tadi aja merasa Yesus tidak ada kuasa kata kayak. Ya, itu tetap juga judul yang mau kita angkat pada kali ini, bahwa Yesus itu tidak berkuasa. Dia bukan berkuasa apa? Nanti jangan dijawab dulu. Nah, itu kan tema. Nah, Iya. kita belum membicarakannya. Nah, kita akan bicarakan. Nah, kita akan bicarakan dalam ranah diskusi. Nanti teman-teman yang Kristiani boleh menjelaskan, boleh membantah. Kami umat Islam juga akan menjelaskan kenapa kami bicara seperti itu. Itu namanya masuk ranah diskusi. Oke. Ya? Oke. Ya. Oke, silakan. Siapa dulu? Siapa dulu yang mau menyampaikan? Kami Silakan pihak dari, Muslim. dari Kristen. Oh, saya dulu Kalau ya, Kak. oke, monggo. Oh, jadi alasannya Kakak bilang Yesus itu tidak ada kuasa apa Kak? Oke, Kak Kamu langsung Nora atau saya? Silakan Uni. Ah, Uni pun jadilah nih. Atau saya? Oke, mantap. Pertanyaan bagus ya, karena ini adalah premis dari kami umat Islam ya. Alasan pertama adalah alasan teologi. Maksud alasan teologi adalah alasan ketuhanan, di mana Anda tadi juga sepakat dengan saya bahwa yang namanya kalau ada kita mengimani satu agama yang benar, maka yang lain agamanya itu pasti sesat. Nah, itu adalah definisi dari asumsi teologi atau pemahaman teologi, dan Anda sepakat dengan hal itu bukan? Anda sepakat tadi mengatakan bahwa kalau ada agama satu yang betul, maka yang lain adalah sesat. Sepakat atau tidak? Oke, sepakat. Nah, maka alasan kami di awal adalah alasan teologi. Paham ya? Jadi Paham ya maksud saya? Alasan teologi. Sebentar Oke, dulu. oke. No. Saya mau menyepakati dengan Anda argumen saya ini. Kalau seandainya kita percaya kepada satu agama kita anggap benar, maka secara konsekuensi logik adalah Anda maupun saya percaya bahwa selain agama yang kita anut adalah sesat. Oke, Benar? benar. Maka konsekuensinya adalah menurut saya Kristen sesat, menurut Anda Islam sesat, betul tidak? Betul? Iya. Kalau saya sih Nah, sebentar Kak Seni, saya dengan Tuan Sihubi dulu. Menurut Tuan Sihulbi, kalau Anda beragama Kristen, maka agama yang lain itu agama sesat atau agama benar? Ya kan sesuai omongan kita tadi kalau Nah, berarti secara teologi, secara asumsi teologi, Kak Nora dibenarkan dan saya dibenarkan dengan argumen bahwa menurut kami Kristen ajaran sesat. Tapi sebagai bentuk saudara CNKRI yang saling menghargai, argumen kami juga harus berlandaskan apa? Apa landasan kami mengatakan bahwa Kristen ajaran sesat? Nanti kita akan tunjukkan secara identifikasinya. Sekarang saya pindah ke Kak Seni. Abang Tuan di mute dulu. Oke, Kak Seni, sepakat tidak? Anda sebagai Kristen, ketika mengambil Kristen sebagai agama yang benar, maka agama yang lain itu sesat. Silakan. begini Mbak, kami tidak bisa bilang maksudnya ini sesat atau tidak toh. Kita tidak bisa menghakimi orang seperti itu. Oke. Anda Yang tidak bisa bisa menghakimi. ya Allah. Sudah, stop. Sudah. Berarti menurut Anda tidak tahu bahwa agama selain Kristen itu sesat atau tidak, karena Anda tidak mampu menjustifikasi atau menghakimi, betul?
Enggak, kalau menurut saya, kalau misalnya kita mau bicara secara terang-terangan, ya agama yang saya anut sekarang ya itulah agama yang benar, ya, gitu. Nah, agama yang lain menurut Anda bagaimana? Jangan menurut Anda, menurut iman Kristiani, menurut ajaran Yesus, agama selain Kristen agama benar atau agama salah? Silakan. Ya selain Kristen ya sesat lah. Oke, terima kasih. Maka kita sepakati di sini bahwa alasan kita satu sama lain adalah alasan yang dibenarkan dalam skema, dalam asumsi teologi masing-masing. Kebenaran subjektif kita bahwa saya sebagai seorang muslimah mengatakan selain Islam itu sesat. Begitu juga dengan Anda. Maka kita tidak bisa menghakimi judul bahwa Kristen ajaran sesatkah dalam tanda tanyanya, bahwa dalam perspektif Islam selain Islam maka mereka fasik, sesat, dolalah. Nah, lanjut. Kami sebagai muslimah ketika berbicara, kami itu diperintahkan untuk menggunakan dalil akli dan dalil nakli. Tadi saya bawa Anda kerana dalil akli. Kita menggunakan kognitif dan rasionalitas kita. Kita sepakati bahasa kita secara universal. Sekarang kita masuk ke dalil tertulis. Oke, saya akan coba ajak Anda untuk menyepakati dengan saya atau tidak sepakat. Definisi sesat. Tolong Abang Tuan, coba sampaikan kepada saya. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan sesat? Monggo. Sesat itu ya berbeda dari pikiran kita. Berbeda dari Menurut pikiran Anda Anda. siapa ya? Jadi kalau ada yang berbeda dengan Anda maka semua sesat. Tergantung ininya juga Kak, posisinya. Tergantung posisi. Ini posisi ini bicara apa nih kalau kita bicara posisi ini? Saya nggak ngerti nih. Apa kaitannya sesat dengan posisi ini? Posisi apa? Makanya tadi kan Posisi duduk, posisi tadi kan makan, sepakat, posisi berdiri. Ya. Enggak, saya mau Anda Aku menjelaskan pemahaman Anda, definisi sesat itu apa? Anda bilang orang-orang yang berbeda pemikirannya dengan Anda, maka mereka sesat. Setiap semua yang tidak sama dengan Anda cara pemikirannya, maka mereka sesat menurut Anda. Iya. Oke. Dan balik Oke. lagi. Tunggu bentar. Dan balik lagi, setiap orang yang udah bisa berpikir itu nggak bisa disalahkan. Tunggu. Setiap orang yang bisa berpikir itu tidak bisa disalahkan. Hitler itu tindakannya. berpikir. Hitler itu berpikir. Dia menggenosida di peristiwa Holocaust. Benar atau salah kerjaannya? Ya menurut aku dia salah dalam perbuatan, cuman nggak bisa menjat kalau bahwasanya dia itu salah. Bentar. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Anda kontradiksi dengan diri Anda. Saya harap teman-teman Kristiani ini ketika bicara mengerti dengan apa yang kalian bicarakan. Inilah yang namanya dialektika lintas agama dalam ranah transfer knowledge. Kalian memberikan pemahaman kalian kepada kami. Kebetulan saya seorang mahasiswi, qadarullah saya mahasiswi. Saya belajar bahwa kita harus menggunakan perspektif akademis dalam ranah dialektika. Ada ontologis, ada epistemologis. Kita harus menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Lalu ketika saya bertanya kepada Anda, apa definisi? Lalu Anda sampaikan definisi. Ternyata definisi Anda adalah definisi yang bersifat subjektif. Anda sendiri yang menyepakati itu. Karena dalam kamus manapun, dalam ruang akademis, tidak ada istilahnya sesat sama dengan ketika sesuatu berbeda dengan saya, maka saya katakan mereka sesat. Itu tidak makna universal, itu perspektif pribadi. Dan itu bisa ditolak dalam ruang dialektika. Oke, saya sampaikan definisi sesat ya. Tapi saya tanya dulu, Ibu Seni mungkin ada pemaparan terkait tentang apa definisi sesat? Definisi sesat itu contohnya menuhankan misalnya Yesus atau nabi-nabi lain. Karena kalau di menuhankan Yesus itu sesat. Sesat. Oke. Menuhankan Yesus menurut Ibu Seni sesat, teman-teman ya. Koreksi saya Bu Seni, betul tidak? Mengalahkan. Oke. Ya. Mengalahkan dengan menuhankan apakah berbeda atau sama? Bu Seni, apakah menuhankan dengan mengalahkan adalah suatu diksi yang sama maknanya atau berbeda? Silakan. Kalau Allah itu tidak bisa misalnya Yesus itu, kalau Yesus orang bilang Tuhan, bolehlah orang bilang Tuhan. Kan manusia juga dipanggil, ada yang dipanggil Tuhan apa gitu kan. Tapi dia bukan Allah, bukan Allah. Oke. Dia bukan Allah. Berarti Ibu Seni adalah Kristiani yang tidak menyembah kepada Yesus. Tidak. Oke. Karena Yesus saja Tapi kitab menyembah sucinya kepada Allah. good. Tapi kitab sucinya Bible. Iya, betul. Tempat ibadahnya gereja. Iya.
Jadi teman-teman, kita sudah temukan ada titik-titik yang memang kita harus buka ya. Maksudnya kita harus pisahkan antara Kak Seni dengan Tuan. Anda Bang Tuan, dengan definisi yang Anda bawa sendiri tadi, posisi Yesus bagi Anda sebagai apa? Dia sebagai utusan Allah. Dia No, kan no, no. dia, Bang Allah Tuan, bilang Kak Seni saya sudah tahu. Bang Tuan, saya belum tahu posisi Yesus menurut Abang Tuan. Silakan. Juru selamat, jalan kebenaran. Anda Panutan. menuhankan Yesus? Menuhankan Yesus? Mengalahkan Yesus? Menurut Anda Yesus apakah Allah? Belum. Menurut Anda Yesus apakah Allah atau hanya sekedar kurios atau Tuhan? Karena Allah itu adalah translate dari Theos, sementara Tuhan translate dari kurios. Menurut Anda Yesus apakah kurios atau Theos? Silakan. Enggak. Ini aku nggak ngerti masalah agama-agama ini Kak, jujur ya. Oke, Cuman kalau tadi tidak Kakak mengerti baca diam, judul menyimak, aja. belajar. Shh, sudah stop. Kalau tidak mengerti biar kita tidak buang-buang waktu, menyimak, bertanya saja. Diam, standby, jangan banyak bicara. Nanti Anda menyesatkan umat. Oke, kita sapa lagi di sini. Ini saya sudah dapat ya, Kak Seni adalah Kristiani yang tidak menyembah kepada Yesus. Nanti saya dengan Anda. Oke, Kakak Seni, saya boleh tanya gerejanya namanya apa, Kak? ya. Gerejanya namanya apa, Kak? Itu apa semua saya masuk semua saya lagi Oke, belajar. good. Berarti Kakak Seni tidak memilih-milih gereja manapun, tetapi pemahamannya adalah pemahaman subordinat. Saya jelaskan sedikit ya. Teman-teman harus tahu perjalanan panjang dari agama Kristen. Kristen ini adalah panggilan untuk mereka yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Kristus. Pertama sekali diucapkan di Antioquia, di mana Paulus dan Barnabas waktu itu mengajar kurang lebih setahun, maka mereka dipanggil pertama sekali sebagai Kristen. Apa Kristen? Kristen dari kata Kristus, terjemahan dari kata Mesias, artinya yang diurapi, yang artinya adalah merujuk kepada orang yang diurapi, yaitu Yesus yang dipercayai oleh orang Kristiani, bukan hanya sekedar Mesias, tetapi yang Tritunggal mengatakan dia adalah pribadi lain dari Allah Bapa. Sementara Kak Seni adalah orang yang kalau kita cium, kita identifikasi, adalah seorang yang mengaku Kristen tapi berpaham subordinat. Ada hierarki antara Bapa dengan anak. Sebagai anak adalah Yesus di sini, dan dia tidak menjadikan Yesus setara dengan Allah. Dia menolak Konsili Nikea 325 Masehi, di mana Konsili Nikea memunculkan paham homoousios. Homoousios artinya adalah paham yang mengatakan bahwa Bapa dan Yesus itu setara, sehakikat. Maka muncul kemudian Trinitas, uno substansi, tria persona, satu substansi, tiga pribadi. Nah, Kak Seni di sini mengatakan dengan terang bahwa orang yang sesat menurut Kak Seni adalah mereka yang mengalahkan Yesus. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya, jadi kenapa kita selalu berdiskusi? Ini dia, ini alasan kenapa kita Kristiani secara personal dan tidak percaya 100% terhadap apa yang mereka sampaikan, karena mereka tidak mewakili agama mereka. Contoh Kak Seni, teman-teman selama ini berdiskusi dengan kawan-kawan Trinitas, mereka akan mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa setara tapi beda pribadi. Teman-teman akan bertemu dengan orang-orang Sabelian, pengikut ajaran Sabelianisme, di mana mereka percaya monarki modalisme, satu pribadi tetapi mereka percaya Yesus berubah model. Ini disebut dengan monarki modalisme. Kemudian teman-teman akan bertemu dengan orang-orang Unitarian. Salah satu tokoh, salah satu contoh orang yang Unitarian adalah Franz Donald. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang sebenarnya sebelum praeksistensi Yesus itu adalah bagian dari ilahi, kemudian menjadi manusia, 100% manusia, tidak memiliki sisi keilahian, dan juga bukan sembahan tetapi melainkan utusan. Aliran ini hampir sama, kurang lebih ya, mungkin kalau dihitung persenan bisa jadi 90% adalah, atau 99% aliran yang dibawa oleh Arius. Arius yang mana pernah
berseteru dengan Athanasius dalam Konsili Nikea tahun 325 yang ditolak oleh mayoritas Kristen, yang pada akhirnya setelah Konstantin meninggal anaknya menjabat jadi pemimpin, aliran ini diterima kurang lebih sekitar 20 tahun. Maka kita harus bahas bahwa diskusi lintas agama ini betul-betul harus diadakan by personal, karena teman-teman sudah melihat sendiri bagaimana teman-teman Kristiani berbeda pendapat terkait tentang siapa Yesus. Ini hal fundamental dalam iman Kristiani. Lanjut Kak Seni, sekarang saya diskusi dengan Kak Seni. Karena Anda sama dengan saya, tidak menganggap Yesus setara dengan Allah Bapa dan tidak mengalahkan. Pertanyaan saya lanjutkan, boleh Kak Seni? Boleh Bu. Pertanyaan saya, siapa yang Anda sembah sebagai Rabbul Alamin? Jawab pakai dalil. Ya Allah, karena di Alkitab di Ulangan 6 ayat 4 bilang Allah itu esa. Dan Yesus bilang tak satu pun yang pernah melihat Allah. Jadi waktu dulu kan Yesus dilihat, berarti Yesus itu bukan Allah. Karena Yesus bilang tak satu pun yang pernah melihat Allah. Nah pada waktu Yesus turun ke bumi kan dilihat oleh manusia. Ya itu yang saya dan Cukup, keilahian Allah dasarnya itu luar biasa. Pemahamannya sesuai dengan teks tertulis. Cuma pertanyaan selanjutnya, siapa nama sembahan Anda? Silakan. Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Boleh tahu literasinya yang sang gimana? pencipta. Boleh tahu Menciptakan literasi? bumi ini. Yes, maksud saya nama Allahu Akbar itu ada di literasi yang mana? Monggo. Ada beberapa saya baca di kamusnya, di kamus Bible itu di belakang bilang nama salinan Allah itu Yahweh. Yahweh. Jadi Tuhan. Oke. Jadi Alkitab zaman dulu nama Allah ada tercantum di situ. Ada tercantum yaitu Yahweh, YHWH. Nah, itu yang saya sembah, Sang Pencipta. Oke. Saya boleh transfer knowledge nggak sama Anda? Saya tidak mengkritisi iman Anda, tapi ingin memberikan wawasan. Boleh tidak? Asal Anda Boleh, izinkan. boleh. Oke. Bu Seni yang saya hormati, saya berharap semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda. Semoga Allah memberikan kepada Anda ilmu pengetahuan, sehingga pada akhirnya Anda mendapatkan kebenaran. Anda berkata bahwa nama Tuhan Anda adalah Allah, dan Anda melafazkan kalimah Allahu Akbar. Masalahnya di sini muncul kata Allah itu tidak terdapat di kitab suci manapun kecuali di Al-Quran. Buktikan kalau saya salah. Anda boleh tuntut saya kalau saya salah. Tidak tertulis dalam teks asli, dalam bahasa asli, di kitab manapun kata Allah sebagai nama sembahan kecuali di Al-Quran. Maka ketika Anda mengatakan dasar iman Anda adalah Bible, nama Tuhannya adalah Allah, ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat salah kaprah dalam sisi akademis, dalam sisi realitas. Karena nama Allah hanya akan Anda temukan di dunia ini. Hanya satu kitab suci yang memuat Allah sebagai nama sembahan, yaitu Al-Quran. Bisa Anda tanggapi saya? Silakan. Bisa, Mbak, bisa. Yang saya baca di Bible itu nama Allah itu YHWH, huruf mati. Tulis itu Yahweh. Jadi Allah yang saya sembah itu ya Yahweh. Oke, Yahweh. Transfer knowledge untuk Anda, spesial buat Anda. Saya tidak membantah Anda, saya hanya ingin memberikan gagasan dan ide hasil pembelajaran saya sebagai tanggung jawab saya sebagai muslimah untuk memberikan kepada Anda apa yang saya pelajari. Yahweh itu bukanlah lafaz dari nama Tuhannya Bani Israel. Secara akademis, saya tunjukkan data. Saya mengambil literatur dari Sarapan Pagi Biblika, diasuh oleh Ibu Rita Wahyu. Ingat, bukan Rifa Wahyu ya. Rita Wahyu, seorang pengajar Bible Perjanjian Lama berbahasa Ibrani. Saya bacakan kepada Anda, siapa Yahweh? Oke. Saya tunjukkan kepada Anda siapa Yahweh.
Anda boleh mengkritisi sumber saya, Burita Wahyu, tapi mohon sebelum Anda mengkritisi sumber saya, tolong Anda bantah Burita Wahyu dengan antitesis. Kalau perlu Anda luruskan Burita Wahyu ya, karena saya tidak sembarangan mengambil referensi. Burita Wahyu salah satu tokoh Kristen yang cukup saya hormati, walaupun ya saya bisa membuktikan ada beberapa diksi dia yang salah ya, tapi tetap saya menghormati beliau. Oke. Ibu Seni, Anda tahu Ibu Rita Wahyu tidak? Ibu Seni? Tidak. Oke. Ibu Rita Wahyu ini, mungkin saya tunjukin dulu siapa beliau ya, biar enak kita diskusinya. Rita Wahyu, seorang penulis. Di sini Rita Wahyu Wulandari adalah seorang penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia. Dia penulis buku yang berjudul Eksegesis Pesat Kitab Kejadian dalam rangka menambah kumpulan kajian. Artinya Burita Wahyu ini, ya kalau saya mengatakan bolehlah dikatakan sebagai seorang scholar Kristen. Ya artinya dia seorang Kristiani, pengasuh website Sarapan Pagi Biblikal. Kalau Anda tidak sepakat dengan pernyataannya, ya silakan Anda bantah, bawa antitesis kepada Burita Wahyu. Baca di sini. Yahweh, anggapan pengucapan dari YHWH terhubung dengan nama dewa bulan bangsa Kan'an. Yaryah diperkirakan dalam bentuk feminim, maskulin. Yahweh menikah dengan ibunda Dewi Kan'an yang bernama Anat di Elefantin. Tulisan ini melanjutkan bahwa ada nama dewa pagan yang diucapkan. Yahweh atau Yiv diterapkan kepada dewa Zeus saha Zeus sebagai dewa matahari, dewa kematian di bawah bumi seperti dewa Saturnus. Nama Latin dewa ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu Jupiter, atau Bapa dipanggil Yu sehingga menjadi Jupiter atau Yov. Kata Yah juga merupakan nama dewa purba. Muncul dalam tulisan-tulisan Persia sebagai pencipta manusia pertama. Salah satu rekonstruksi dari Tetragrammaton Yod-Heh-Vav adalah Yahweh. Pengucapan ini dikenal luas karena sebagian besar menganggap bahwa pengucapan ini adalah pengucapan asli, namun tidak ada bukti yang mendukung tentang pengucapan ini. Pengucapan ini berdasarkan tulisan dari Bapak Gereja Theodoret yang menulis tentang nama ini dalam tulisannya Question 15 in Exodus, yaitu bahwa orang-orang Samaria menyebut sedangkan orang Yahudi memanggilnya Ayah. Kata AIA diragukan karena diperkirakan Theodoret tidak membicarakan tentang Yod-Heh-Vav melainkan Yah seperti dalam Haleluya. Oleh karena ini sebagian pendapat mendasarkan pernyataan mereka dari pengucapan Samaria sebagai dukungan rekonstruksi nama Yod-Heh-Vav menjadi Yahweh. Nah, masalahnya adalah Theodoret menulis dalam aksara Yunani dan tidak ada aksara Yunani yang persis dapat mengungkapkan pengucapan nama Yod-Heh-Vav. Bahasa Yunani purba tidak memiliki bunyi H di tengah kata dan tidak pula memiliki aksara yang tepat untuk menandakan vokal Ibrani. Sebagai contoh dapat dilihat bagaimana terjemahan Yunani dari Tanakh Ibrani, yaitu Septuaginta. Ya, di sini Burita Wahyu menjelaskan bahwa kata Yahweh itu tidak berdasar. Nama Tuhan Yahweh itu tidak berdasar. Bagaimana mungkin Anda seorang Kristiani memanggil nama Tuhan Anda sembarangan? Nama yang tidak pernah diperkenalkan oleh Bani Israel, nama yang tidak diakui kejelasannya oleh bahkan scholar Kristen sendiri. Lalu dasar Anda mengatakan bahwa nama Tuhan Anda itu Yahweh, Ibu Seni, itu dasarnya apa? Silakan, sister. Ya berdasarkan Alkitab, karena di Alkitab ada YHWH. Kalaupun ada agama Kristen yang mengatakan bahwa YHWH itu bukan nama Allah, itu orang yang percaya tidak Tritunggal, orang yang percaya bahwa Yesus itu Allah. Jadi sedangkan Allah saja dia menuhankan Allah, apalagi nama Allah dia bisa pelintir-pelintir ke sana kemari, karena itu memang ada tercatat di Alkitab. Kalaupun ada misalnya kalaupun ada yang memakai nama itu, ya saya nggak tahu ya, tapi di Alkitab saya mengatakan seperti itu. Ada 7, jadi kitab aslinya kan aslinya kitab itu hanya satu. Nah, kitab asli yang satu itu memang nama Allah ada dicantumkan di dalam Alkitab itu. Tapi yang sekarang sudah tidak ada karena mereka menghapus nama Allah di situ. Karena dia bilang nama Allah tidak bisa disebut sembarangan. Maksudnya nama Allah tidak bisa disebut sembarangan itu artinya kita jangan pakai untuk bersumpah. Tidak bisa nama Allah bersumpah atau memaki nama Allah itu tidak bisa. Itu maksudnya. Tidak bisa dipakai dengan tidak bisa dipakai hal seperti. Jadi ada dalil yang mengatakan nama Allah itu harus dipakai di saat kita ibadah, bernyanyi. Dan namanya siapa? Jadi namanya siapa?
Alkitab Yahweh, YHWH, Ya, siapa yang YHWH. mengajarkan bahwa nama Tuhan itu adalah YHWH? Karena 4 huruf Yod He Vav He, Yod He Vav He ini, tetragramaton ini, hingga detik ini tidak ada satupun Bani Israel yang melafazkannya yang bisa Anda ulangi dan ikuti. Apakah panggilannya Begini, Mbak, Yahweh kalau- ataukah Yahweh? Ini kan Nah, pertanyaan saya, bagaimana pengajaran Yesus ketika memanggil Tuhannya? Silakan. Karena Anda tidak mengalahkan Yesus. Yesus adalah nama dari tokoh peradaban yang konon katanya mati di salib. Sementara Anda tidak mengalahkan. Lalu Anda memiliki Allah yang namanya adalah Yahweh. Pertanyaan saya, dalam doktrin iman Yahudi, tidak boleh menyebutkan nama Tuhan sembarangan. Sementara Anda menyebut nama Tuhan yang tidak diperkenalkan oleh orang Yahudi. My sister, hati-hati menyebutkan nama Tuhan. Ketika itu bukan nama Tuhan, bisa jadi Anda menuhankan Tuhan yang salah. Kenapa? Karena kalau saya Riva dipanggil Vera, saya tidak akan menyahut. Ketika Anda bernama Seni dipanggil Bambang, Anda tidak akan menyahut. Maka bagaimana mungkin Anda menyebut nama Tuhan Anda sebagai Yahweh, sementara penyebutan kata Yahweh tidak memiliki dasar? Saya hanya transfer knowledge. Saya hanya ingin mengajak Anda berdiskusi untuk membangun sudut pandang, karena ini hal yang krusial buat Anda setelah kematian Anda. Ketika Anda mengatakan nama Tuhan Anda Yahweh, dasarnya apa? Saya sudah tunjukkan data bahwa bahkan scholar Anda bernama Ibu Rita Wahyu, pengajar Bible, mengatakan bahwa konstruksi kata Yahweh itu tidak jelas dasarnya. Bahkan lebih lanjut yang saya bacakan, saya bawa data, kalian boleh bantah data ini. Bahkan Ibu Rita Wahyu melanjutkan penjelasannya. Nama Yahweh boleh saja diucapkan, tetapi patut disadari bahwa Yahweh adalah bentuk Latin dari dewa Zeus. Ini bahasa Latin. Sementara Yesus adalah orang Yahudi. Apakah menggunakan bahasa Latin? Bahasa kata Yahweh adalah bahasa Latin dari dewa Zeus. Di Roma, Zeus dipanggil Jupiter. Tetapi bahasa Latin mengubah bentuk kata Jupiter Bapa, Iu, menurut fungsinya sehingga menjadi Iuv atau Yoe atau Yahweh. Jika kalangan pengagung nama Yahweh sering menggunakan Keluaran 21:13 agar jemaat Kristen yang masih menggunakan kata Allah menghilangkan kata ini, barangkali ayat yang sama juga dapat ditujukan kepada mereka. Ya. Nah, kemudian kalau kita lanjut pernyataan Ibu Rita Wahyu bahwa ternyata penggunaan kata Yahweh itu tidak memiliki dasar teologi sama sekali, baik dalam kitab Anda atau literasi di luar Bible sendiri. Silakan. Ini mengerikan, sister. Ketika Anda menuhankan entitas yang disembah oleh Yesus, ternyata Anda menyebutkan sebuah nama yang tidak pernah diperkenalkan oleh Yesus dan Abraham dan juga Musa. Berbahaya. Kalau Anda bilang namanya Yod He Vav He, maka kapan, di mana, siapa Rabi Yahudi, Bani Israel menyebutkan nama Tuhan itu seperti yang Anda sebutkan, Yod He Vav He? Karena kalau nama saya adalah Riva, Anda panggil dengan RIFA atau RIVA, saya belum tentu menyahut. Karena ini namanya merubah nama. Merubah nama ini. Ini tidak etis. Halo, begini Mbak, tadi kita ini kan tadi berbicara mengenai Yesus itu kan, kalau nama Allah itu saya akan persiapkan, saya kasih ayat-ayatnya nanti kalau atau saya kirimkan ke WA-nya Mbak, supaya saya kalau orang yang ngomong tidak berdasarkan Alkitab, saya nggak percaya. Jadi saya harus selalu merujuk ke Alkitab. Jadi apapun yang dikatakan Alkitab itu, kan Alkitab itu adalah kebenaran. Jadi saya percaya siap. Alkitab dari ibu yang Siap. Ibu yang Saya minta Anda percaya dengan perjanjian baru. percaya. Anda percaya? Oke, tunjukkan nama Yahweh dalam perjanjian baru, bisa? Makanya nanti saya kasih, saya harus bikin persiapan khusus nama Allah. Nama Allah di Alkitab ada kurang lebih 7.000 kali. Jadi yang saya bahas sekarang itu tentang Yesus, apakah dia Tuhan atau bukan. Yang kita bahas itu sekarang. Oke, Jadi kita pindah tema ya. Kita pindah tema. Ya. Saya mencoba untuk memberikan ide dan gagasan karena saya sayang kepada Anda. Selangkah Terima kasih. lagi, Anda tidak menuhankan makhluk. Anda tidak menuhankan manusia yang mati menurut Galatia pasal 3 ayat 13 terkutuk di tiang salib. Anda menuhankan siapa yang dikenalkan oleh Yesus yang disebut sebagai Yahweh menurut Anda, walaupun penggunaan kata Yahweh itu tidak sesuai dengan kaidah akademis. Nah, saya karena cinta saya kepada Anda
Anda berhak mendapatkan Islam yang rahmatan lil alamin. Maka saya katakan, ketika kita mendapatkan pengetahuan, ada 3 sumber, my sister. Ini saya bicara dari jalur akademis, saya seorang mahasiswi. Anda lahir dengan saya tidak memiliki pengetahuan. Maka kita secara fisik bertumbuh, secara kognitif berkembang. Ketika Anda bertumbuh dan berkembang, maka Anda seiring berjalannya waktu mendapatkan pengetahuan. Ada 3 sumber pengetahuan yang Anda dapatkan sebagai manusia yang bertumbuh dan berkembang. Pertama, by empiris, by experience. Penelitian termasuk, pengalaman hidup termasuk, analisis pribadi termasuk. Yang kedua, rasionalitas. Hasil berpikir, kognitif, terkait juga dengan pemikiran-pemikiran. Kalau seandainya ini dilempar begini, dia akan begitu. Kalau ini dipatahkan, dia akan begini. Kalau dia dibengkokkan, akan begini. Ini rasionalitas. Kalau begini, akan begitu. Ini rasionalitas. Dari hasil pertanyaan Anda mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertuhan. Pengetahuan berdasarkan pewahyuan. Wahyu adalah diksi yang muncul dari Al-Quran. Dari bahasa Arab kata wa, ha, dan ya. Artinya secara etimologis, sembunyi, tersembunyi, dan cepat. Terminologinya apa? Wahyu adalah informasi dari Tuhan Rabbul Alamin kepada orang pilihannya yang disebut sebagai Nabi dan Rasul, yang mana wahyu itu untuk dirinya dan juga untuk umatnya. Kalau para Nabi untuk dirinya, kalau untuk Rasul kemudian wahyu itu harus disebarkan kepada umatnya. Maka definisi wahyu adalah informasi dari langit. Kenapa harus dari langit? Karena ini berkaitan tentang sesuatu yang kita tak mampu empiriskan dan rasionalkan. Apa itu? Tentang ketuhanan. Maka ketika Anda bicara tentang Tuhan di hadapan saya tidak akan terima by empiris, no. Anda bukan nabi, kecuali Anda nabi. Kalau Anda nabi, saya terima by empirik. Dan by rasional saya tidak terima. Karena ini bicara tentang esensi ketuhanan. Tapi yang saya minta, kalau Anda bicara tentang ketuhanan, bawakan dasarnya dari pewahyuan, yaitu apa? Kitab suci. Maka kalau tidak ada terdapat di kitab suci Anda, berhenti, stop. Karena ini nanti jadi penyesatan. Karena tersesat artinya adalah yang keluar dari jalur. Itu kenapa kalau seandainya kita malu bertanya, tersesat di jalan. Kita keluar dari jalur yang seharusnya. Maka definisi tersesat secara universal bisa dikatakan orang-orang yang keluar dari jalur. Mari kita lihat bagaimana agama samawi. Agama samawi jalurnya adalah Tuhan mengutus para nabi. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan mengutus dirinya sendiri. Ini sesat. Karena ini keluar dari jalur. Ribuan tahun lamanya Tuhan mengutus para nabi untuk menyampaikan risalah atau pengajarannya. Tiba-tiba muncul pemikiran baru yang tak berdasar, tidak ada dalilnya, tidak ada penjelasannya, yang mengatakan ternyata Tuhan mengutus dirinya sendiri. Ini sesat, keluar dari jalur. Sama sebagaimana Tritunggal hadir bertentangan dan keluar dari jalur pemikiran para nabi. Abraham tidak mengenal Trinitas, Yesus tidak mengenal Trinitas, bahkan even Paulus sekalipun. Begitu juga dengan kami umat Islam, kami tidak mengenal Trinitas. Monoteis adalah ajaran fundamental dari agama samawi. Merujuk kepada Musa. Musa memperkenalkan berapa ilah? 1, 2, 3 atau 3 dalam 1. Monoteis. Yesus mengajarkan apa? Tuhan itu 1, 2, 3 atau 3 dalam 1. Maka kalau seandainya kita berpatokan kepada ajaran para nabi, Abraham, Musa, kemudian Yesus, dan kita satu konsep dengan mereka, kita masih dibenarkan, belum dikatakan sesat. Maka pemikiran-pemikiran yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi, ini bisa dikatakan pemikiran sesat. Kalau Islam itu mengenal diksi fasik, dolalah, bisa dari kata fasaka, keluar, dolalah, sesat, atau bid'ah, sesuatu yang belum pernah ada kemudian diada-adakan. Ada 3 diksi yang saya ketahui, yang saya pelajari. Bid'ah, dolalah, dan juga fasik. 3 diksi ini penekanannya berbeda-beda dalam Islam. Tetapi mereka hampir sama. Namun mereka memiliki penekanan masing-masing. Nah, dalam Islam ini yang disebut dengan sesat.
Maka dalam Islam, orang-orang yang menyelewengkan, yang berbeda dengan pengajaran para nabi, entah itu perspektif Al-Quran, perspektif Tanakh, perspektif perjanjian baru, maka mereka adalah orang-orang tersesat. Maka saya meminta pertanggungjawaban Kak Seni yang mengatakan nama Tuhannya Yahweh atau Yod-Heh-Vav-Veh. Masalahnya yang mengajarkan nama Tuhan itu Yahweh atau Yod-Heh-Vav-Veh siapa? Nabi mana? Supaya Anda tidak saya tuduh sebagai orang sesat dan menyesatkan. Karena kata Allah, nama Tuhan yang muncul dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama Allah itu ada dalam Al-Quran. Dalilnya sangat kuat dan sangat-sangat banyak. Maka kami ketika berbicara bahwa nama Tuhan kami Allah, kami punya panduannya. Tapi Anda, Kak Seni, yang walaupun Anda sudah satu langkah maju dibandingkan orang-orang penyembah makhluk, tapi masalahnya literasi Anda tidak cukup kuat untuk mensupport argumen Anda dan iman Anda, yaitu menuhankan Yod-Heh-Vav-Veh. Begitu, my sister, harap dipahami. Silakan lanjut. Saya udah bisa nih Kak, saya udah bisa bertanya Kak. Boleh Tuan, karena Anda tidak memiliki wawasan keilmuan tentang teologi, silakan bertanya saja. Iya, saya cuma bertanya aja Kak, karena nggak tahu kan masalah teologi. Cuman masalah tadi Kak, kalau itu tadi di bawah banyak yang komen Yesus utusan katanya. Kakak setuju sama Yesus itu utusan? Berdasarkan kitab Anda, secara eksplisit, dengar saya ya, eksplisit itu artinya sangat-sangat jelas tertulis. Implisit artinya tersirat. Kita bisa mengambil maknanya, menangkap maknanya dari yang tertulis. Secara eksplisit, kalau Anda bicara tentang Yesus, dia sendiri mengatakan bahwa dia adalah utusan. Utusan, oke Ya. Deal ya. Utusan. Berarti yang utus itu bukan orang sembarangan ya? Yang mengutus tentu bukan orang. Ya, bukan lain, dia Tuhan ya. Oke, Yesus mengatakan, baca kitab Anda Yohanes 17 ayat 3. Silakan dibuka. Enggak, aku mau keterangan dari kakak ya bahwasanya Yesus Saya menerangkan. Kalau Anda ingin bertanya, ingin mendapatkan keilmuan, pahami yang saya jelaskan. Kalau tidak jelas, elaborasi, tekankan, perdalam pertanyaan, tidak masalah. Masalahnya adalah Anda paham tidak penjelasan saya. Sumber saya ambil dari Bible karena Anda orang Kristen, karena Anda bicara tentang Yesus. Yesus hanya tertulis dalam your book, your Bible. Kalau Anda bicara tentang Nabi Isa, saya bawa Al-Quran. Nah, ketika Anda bicara tentang Yesus, berbicara tentang posisi Yesus, saya sudah tunjukkan hasil pembelajaran saya. Dalam Yohanes pasal 17 nomor 3, Yesus mengaku bahwa dia adalah utusan. Pertanyaan saya, apa pertanyaan selanjutnya? Berarti Yesus utusan. Yesus sama Isa itu beda menurut kakak? Oke. Terkait tentang Yesus bahwa utusan, itu sudah sepakat dengan saya bahwa Yesus utusan? Biar saya lanjut. Sepakat. Oke. Siapa yang mengutus Yesus? Ya kan itu makanya saya tanyakan kakak tadi. Oke. Saya lanjut. Anda bertanya sesuatu yang lompat, tidak ada relevansinya sebenarnya. Ketika kita mempermasalahkan tentang Yesus apakah utusan atau bukan, Anda lompat bertanya tentang apakah Yesus sama dengan Isa. Ini jauh, tapi nggak apa-apa. Nanti saya kembali ke topik itu. Tanya, Kak. Tidak masalah. Kan saya sudah katakan, even pertanyaan sekonyol apapun dari Anda, saya akan jawab insya Allah. Ya, kecuali Anda ngeyel. Tolong di mute dulu. Jadi ketika Anda bertanya apakah Yesus dan Isa adalah tokoh yang sama, saya berkali-kali menjawab dengan jawaban yang tetap sama. Sepakat dengan Ibu Rita Wahyu bahwasanya Yesus dan Isa adalah tokoh yang sama dalam perspektif yang berbeda. Silakan. Berarti ada kesamaan ya. Coba Anda pahami jawaban saya. Yesus dan Isa adalah tokoh yang sama dalam perspektif yang berbeda. Oke. Terus kenapa temanya Kak Nora tadi bilang Yesus tidak ada kuasa? Karena memang dia tidak berkuasa. Baik Isa ataupun Yesus bukanlah manusia yang berkuasa. Iya.
kan beda Kak, manusia yang berkuasa sama manusia yang tidak ada kuasa. Kalau Anda mau membahas Yesus, Yesus itu tidak berkuasa, dalilnya kuat. Dia yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu pengakuan Yesus. Apa bantahan Anda di situ? Iya, dia nggak berkuasa, tapi dia kan punya kuasa. Dia tidak berkuasa tapi punya kuasa. Maksudnya gimana itu? Ah, itu tanda itu. Tanda on. Maksudnya gini Kak. Dia memang ini apa namanya? Utusan kan. Dia utusan kan. Terus tadi Kak Nora bilang apa? Temanya Yesus tidak ada kuasa. Ya, saya sudah tunjukkan dalilnya. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Clear. Iya, Lalu? tapi kan kita lihat sendiri dia ada kuasa-kuasanya yang setelah Apa kuasanya? ya kayak menghidupkan orang mati. Elia juga bisa menghidupkan orang mati. Elisa juga benar. seperti itu. Baru melihat orang buta bisa melihat. Murid-murid Yesus juga mampu. Bahkan nabi palsu pun bermukjizat. Jadi kalau ada tokoh-tokoh kitab, iya. sebentar, saya luruskan pemahaman Anda. Jadi kalau Anda mengatakan orang-orang yang memiliki mukjizat itu adalah orang-orang yang diberi kuasa, yes. Bukan berarti mereka adalah berkuasa dari dirinya sendiri. Tapi mereka diberi kuasa oleh Tuhan Rabbul Alamin sehingga mereka akhirnya memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia dengan seizin Rabbul Alamin. Contoh Musa memiliki kuasa membelah lautan. Apakah dia Tuhan? Bukan. Contoh Elia dan Elisa, mereka berkuasa menghidupkan orang mati. Apakah dia Tuhan? Bukan. Dan contoh lagi Ibrahim, contoh lagi Yakub yang bertengkar dengan Tuhan, kemudian Tuhan kalah. Apakah dia Tuhan? No. Maka kalau yang dimaksud mereka diberi kuasa para nabi, yes, kita sepakati. Tapi tidak memiliki kuasa dari dirinya sendiri, karena mereka adalah makhluk yang diizinkan berkuasa. Maka apa bantahan Anda terhadap argumen Kak Nora bahwa Yesus tidak berkuasa? Silakan. Penulisannya itu Kak, kan Kakak sendiri tadi bilang dia dikasih kuasa sama Tuhan kan. Kalau diberi kuasa, maka kuasa itu tidak datang dari dirinya sendiri, brother. Tapi dia tapi kan ada kuasanya walaupun diberikan Kak. Iya, artinya dia adalah orang yang diberi kuasa. Nah, diberi kuasa. Terus kenapa dibilang Kak Nora tadi Yesus tidak Dia ada kuasa? tidak berkuasa dari dirinya sendiri. Artinya dia bukanlah Rabbul Alamin, bukanlah segala-galanya, tetapi Iya, saya melainkan paham. dia pintar kalau sudah Saya paham. Cuman bahasa tulisan Kak Nora tadi berarti salah. Harusnya dia bilang Loh. Yesus tidak berkuasa. Jangan Yesus memang tidak berkuasa dari dirinya sendiri, tapi dia diberi kuasa. Orang yang diberi kuasa itu artinya tidak berkuasa. Gimana sih? Contoh kakak dikasih kuasa. Berarti kakak ada kuasa kan? Saya diberi kuasa. Ada kuasa berarti kakak kan? Saya diberi kuasa. Iya, contoh kakak diberi kuasa, tapi kakak punya Iya, kuasa. Otomatis saya kakak diberi, akhirnya saya diberi kuasa. Karena saya diberi kuasa, maka saya bukan memiliki kuasa dari diri sendiri. Iya, tapi Ya. memiliki kuasa kan? Saya diberi kuasa, saya tidak memiliki kuasa. Gimana sih? Ah, itu orang-orang yang lemah pemahaman. Iya, Saya tidak punya kuasa, lalu diberi kuasa. Makanya saya akhirnya mampu berkuasa atas siapa? Izin sepemberi kuasa. Kakak mampu jadi berkuasa kan? Ya, dimampukan kemudian, tapi bukan dari diri sendiri. Iya, pokoknya kakak mampu jadi berkuasa kan? Iya, diberi kuasa. Aduh ya Allah, kayaknya ngomong berkali-kali ini kenapa sih? Goblok. Saya ini kakak yang tadi, Kak. nggak iya. Yesus diberi itu kuasa. adalah manusia yang diberi kuasa. Iya. Berarti kuasanya dari dirinya sendiri atau dari yang lain? Oke, aku terima. Oke. Aku terima kalau kuasa dia itu dari Tuhan. Oke, aku terima. Otomatis dia punya kuasa kan? Dari Ya, Tuhan, betul. Dari Tuhan itu. Terus kenapa kan Nora bilang Yesus tidak ada kuasa? Kan Tidak saya sudah ada kuasa jelaskan loh, Kak. substansinya, dia tidak berkuasa dari dirinya sendiri, tetapi kuasa itu diberikan Tuhan kepadanya. Aduh, gimana sih ini orang? Goblok. Iya, Pak. Karena ini kan panjang, nggak mungkin Kak Nora menuliskan Yesus adalah orang yang tidak
Ini kan panjang, tapi kita fokus kepada klaim kebanyakan orang Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah pemilik kuasa. Dialah yang memberikan kuasa kepada nabi-nabi. Dialah Tuhan seluruh alam. Ini doktrin yang kami bantah, mengatakan bahwa Yesus itulah sang segala-galanya. Tapi kalau kita bicara Yesus adalah diberi kuasa, kita terima. Dia diberi kuasa sama seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi diberi kuasa, diberi mandat oleh negeri ini memiliki kuasa di negara kita. Tapi Pak Jokowi bukanlah penguasa alam semesta, bukanlah Tuhan, tapi dia diberi kuasa, diberi mandat. Artinya kuasanya itu tidak datang dari dirinya sendiri, tetapi diberikan, dan itu sementara, tidak absolut mutlak untuknya sendiri. Paham? Jadi kalau saya sudah jelaskan, jangan diputar-putar lagi. Paham jadi ya? seharusnya lebih baik dibikin di situ Yesus tidak ada kuasa dari dirinya. Jangan bilang Yesus tidak ada Ya kan kuasa. sudah saya sampaikan kepada Anda. Anda sepakat kalau Yesus tidak memiliki kuasa dari dirinya sendiri? Sepakat? Sepakat, tapi dia punya kuasa. Ya udah, sama Musa juga berkuasa. Nabi Muhammad juga berkuasa. Saya juga berkuasa. Anda tahu saya bisa menurunkan Anda dari sini? Bisa. Nah, kalau begitu apa bedanya saya dengan Yesus? Iya, bukan bedanya, cuman penulisan itu tadi yang saya permasalahkan, Kak. Jadi saya sudah jelaskan maksud dari tulisan tersebut. Yesus tidak berkuasa dari dirinya sendiri. Sudah saya ulangi beribu-ribu kali. Saya capek mengulanginya ya. Kalau itu Nah, saya terima, oke. Kak. Berarti Anda percaya bahwa Yesus tidak memiliki kuasa dari dirinya sendiri? Kalau masalah itu nanti dulu yang ini masalah tulisan, masalah judul dulu, masalah judul. Berarti salah. Judulnya saya sudah jelaskan, Kak Nora Izin, dibenarkan. Sedikit Uni. Tuan, kamu udah pernah nggak sih buka Komal? Kalau kita membuat judul tema ini nggak bisa kepanjangan, terpotong dia, paham kau? Ya udah, makanya jangan dibuat judul itu kalau nggak bisa, Kak. Bibir kau. Memang Yesus tidak ada kuasa kok. Nggak ada kuasa katanya kan, Kak? Nggak ada kuasanya sebagai Tuhan. Iya itu bilang Yesus tidak Dia ada hanya kuasa memiliki sebagai Tuhan. mukjizat. Bedakan. Mampus kau kan? Dor. Nyungsep ke bawah. Jadi teman-teman, saya di sini mengajak teman-teman yang adalah manusia memanusiakan diri kalian di sini. Kalian mengatakan, ya, ada yang mengatakan Yesus itu adalah setara dengan Bapa. Ada yang mengatakan bahwa dia ternyata ada teman-teman kita yang dari kalangan Kristiani mengaku bahwa kitab sucinya adalah Bible, tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, atau tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Rabbul Alamin. Ibu Seni salah satu contoh. Beliau percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Saya mau konfirmasi, Bu Seni, Anda percaya Yesus ciptaan atau pencipta? Silakan. Yesus itu diciptakan oleh Allah. Dasarnya boleh tahu? Dalil yang Anda gunakan? Kalau tidak salah, tunggu ya. Diciptakan. Luar biasa ya teman-teman. Itu kenapa? Jadi di Kolose 1 ayat 15. Coba bacakan buka situ, saja. Mbak. Bacakan saja, sister, biar Saya lebih dulu fair. ada yang nggak bawa. Oke. Kolose berapa? Kolose 1 ayat 15 bahwa di situ Kolose Yesus 1 diciptakan. ayat 15. Oke, saya bacakan teman-teman ya. Iya. Ini adalah pertanggungjawaban dari Ibu Seni yang mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan, bukan dari kita. Ya. Kolose 1 ya. nomor 12. Ya. Oke, kita baca. Kolose 1 ayat 15. 15 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini dasar yang dibawa oleh Ibu Seni, bukan dari saya. Bukan dari saya, ingat ya. Iya, dari Alkitab. Maka pantaskah umat Islam berdiskusi dengan umat Kristiani sampai mati? Pantas. Kenapa? Pantas. Karena pada akhirnya kami umat Islam selalu mendapatkan jawaban yang berbeda-beda dengan orang-orang mengaku Kristen, namun yang betul-betul bisa dipercaya menggunakan literasinya itu tidak semua. Maka pada akhirnya kenapa saya, Bang Zuma, teman-teman apologet itu selalu berdiskusi by personal dengan teman Kristiani? Ini alasannya salah satunya. Apa itu? Karena ternyata semua jawaban teman-teman Kristiani terkait tentang Yesus pun berbeda-beda. Maka saya
Motivasi saya hadir dalam Rara Dialektika mengedukasi, memberikan knowledge, pengetahuan bahwa ternyata internal Kristen sendiri itu belum selesai terkait siapa Yesus. Maka alasan yang kedua kenapa saya harus berdiskusi adalah karena ternyata ajaran Kristen tidak sama semuanya. Kita harus explore supaya umat Islam bersyukur atas rahmat Allah, di mana tentang tauhid kita tidak pernah berkontradiksi satu sama lain. Inilah menariknya agama Islam. Nah, lanjut ke dalam ranah rasionalitas. Ibu Seni, kemarin saya pernah membawa tema. Tema saya mungkin akan membuat Anda tersinggung, tapi kebenaran itu tidak mengenal perasaan Ibu Seni. Saya mengatakan, kalian yang mengaku Kristen adalah orang-orang yang sebenarnya mengamalkan ajaran manusia, bukan pengajaran dari Rabbul Alamin. Ibu Seni ada tanggapan tentang tema saya dan statement saya ini? Silakan. Itu kan berdasarkan Alkitab, Ibu toh. Jadi ayat 1:15 bahwa Yesus diciptakan, di Yohanes 3 ayat 14 saya buktikan saja melalui Alkitab, bukan kata-kata saya tapi kata-kata dari Alkitab, karena Alkitab itu adalah kebenaran, itu adalah firman Allah. Jadi saya selalu kasih ayatnya. Saya tidak mau asal ngomong, yang penting yang jelas ada ayatnya di Alkitab. Itu di Yohanes saya minta 3 ayat tanggapan, 14 juga. Sister. Saya minta tanggapan terkait pernyataan saya. Saya memiliki tanggapan, memiliki sebuah statement. Dan saya bertanggung jawab dengan argumen saya bahwa ajaran Kristen, entah Unitarian, entah Sabelian, entah Tritunggal, entah Marcionisme, apapun nama denominasi, selagi berpegang teguh kepada Bible, maka kalian adalah orang-orang yang mengikuti ajaran manusia. Sepakat atau tidak? Tidak sepakat, Mbak. Oke, silakan dibantah. Apa dasarnya? Ya, karena Alkitab adalah kebenaran. Itu ada. Coba Alkitab definisikan kepada saya, apa definisi kebenaran menurut Ibu? Ya, kebenaran itu ya menyembah Allah yang benar. Ya, itu Allah. Menyembah Allah yang benar. Itu kebenaran perspektif Anda, oke? Coba ajarkan saya bagaimana cara menyembah Allah yang benar menurut para nabi termasuk Yesus. Silakan. Ya, kalau setiap agama kan beda-beda cara menyembahnya, kan, Bu? Maka saya Yang minta penting, kepada Anda kita- untuk membuktikan bahwa ajaran Anda ini ajaran dari Tuhan, bukan ajaran manusia. Tunjukkan kepada saya bagaimana cara menyembah yang benar menurut Abraham, Moses, dan Yesus. Supaya Anda ini dibenarkan karena memiliki kitab suci yang katanya benar tadi. Maka saya menuntut kepada Anda, buktikan bahwa ajaran Anda bukan datang dari manusia, tapi datang dari Tuhan Anda yang terdapat dalam kitab suci Anda, bahwa Anda mengamalkan amalan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan. Maka tunjukkan kepada saya bagaimana cara penyembahan menurut Yesus. Silakan, yang Anda kerjakan saat sekarang ini. Ya, setiap agama, Mbak, pasti beda tuh cara penyembahannya. Kalau kita ya duduk, nangis, usuk, atau masuk dalam kamar, kita berdoa. Karena Allah tidak melihat bagaimana cara kita berdoa, atau bagaimana cara kita melihat bagaimana cara kita berdoa. Frank di Bagaimana mute. cara kita berdoa. Karena Allah melihat hatinya kita, bukan cara kita berdoa bagaimana. Begitu, no, ya, hati kita yang Bu dia Seni lihat. paham tidak pertanyaan saya? Bu Seni, saya diajarkan sama Kian Santang. Kang Kian Santang mengajarkan bagaimana cara pakai jilbab yang bagus. Maka saya dapat pengajaran dari manusia. Saya ikuti. Kemudian saya diajarkan bagaimana caranya sholat. Maka Allah saya katakan, sudah ada suri tauladan terhadap diri Nabi kalian. Siapa yang ngajarin saya? Allah. Dalam mana? Al-Quran. Maka ketika saya sholat, sesungguhnya saya sedang menjalankan perintah Allah untuk mengikuti Nabi saya. Karena Nabi saya berkata, sholatlah sebagaimana aku sholat. Maka apa yang saya lakukan dalam ritual keagamaan saya, mengikuti perkataan Tuhan saya, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Maka saya bertanya kepada Anda, kita sudah masuk ke fase selanjutnya. Anda adalah orang yang tinggal selangkah lagi membuktikan bahwa apa yang Anda imani ini ada dasarnya. Maka ketika Anda mengatakan kebenaran itu adalah menyembah Allah yang benar, pertanyaan saya, bagaimana cara menyembah Allah yang benar menurut yang diajarkan oleh siapa yang Anda jadikan tokoh keagamaan Anda? Mungkin Yesus, Musa, atau Abraham, silakan. Atau Paulus, atau Petrus, atau Yohanes. Maka tunjukkan kepada saya bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar menurut Yesus, silakan. Yang Anda laksanakan sekarang, my sister. Yang Anda ikuti sekarang ya, by the way. Kami laksanakan ya masuk ibadah,
duduk. Seperti apa? toh, dengan Seperti apa? dengan ceramah. Di mana Dengan diajarkan Yesus? ceramah. Maksudnya? Yang Anda ikuti itu pengajaran siapa? Yesus. Di mana Yesus ajarkan seperti yang Anda sampaikan? Makanya Mbak begini, kalau saya Begini. memberitahu tentang kebenaran, saya harus berdasarkan Alkitab. Jadi satu persatu. Nah, Kan memang yang saya minta bahas- berdasarkan yang kita Bible. bahas sekarang ini, yang kita bahas sekarang ini kan tentang Yesus. Makanya saya persiapkan tentang Yesus. Oke. Siapa itu Yesus. Anda belum mempersiapkan Saya data? mempersiapkan yang lain. Siap. It's Saya okay, tidak it's okay. Saya persiapkan sangat dulu yang senang. lain. Tidak masalah. Terima kasih Ibu Seni telah jujur kepada saya. Saya tunggu Anda untuk membuktikan bahwa Anda itu betul-betul mengamalkan ajaran Tuhan yang disembah oleh Yesus, bukan mengamalkan ajaran bapak-bapak gereja yang mana manusia biasa yang tidak ada korelasinya dengan Yesus. Buktikan kepada kami bahwa Anda betul-betul pengikut Kristus, bukan penyembah Yesus atau penyembah bapak-bapak gereja. Siap Bu Seni? Saya tunggu Anda next time kalau Anda bawa data. Bentar, teman-teman yang di bawah tidak perlu menyerang Kak Seni secara personal ya. Beliau tidak Iya, janganlah. Nggak boleh Tunjukkan kalau Islam beliau masih rahmatan lil santun. alamin. Udah Iya, kalau beliau banyak masih agama santun, Islam santun. masuk Kristen. Diamlah kau kepas dulu kau. Kau dengarkan dulu saya kepas. Kau dengarkan dulu saya kepas. Room saya ya. Kalau kau mengadakan fitnah di sini, ya, itu ada anak saya yang terkasih di dalam nama Tuhannya Yesus. Yesus. Itu akan lempar kau. Tuhan Yesus dong. Coba Kak, Tuhannya. sebentar Kak. Iya. Boleh nggak aku sebentar sama dia Kak? Ya, silakan. Nggak apa-apa, nggak Udah apa-apa. banyak, Uni. Saya nggak udah keturunkan banyak dia. orang. Udah banyak yang menyembah Yesus. Iya Kepas. Udah banyak agama Muslim masuk Agama Kristen. Muslim. Artinya, Agama Muslim masuk Kristen. ya Diksi jelas. kau aja nggak jelas. Agama itu bukan orang. Agama Iya. Muslim masuk Oh, Kristen. Bukan, Apa maksudnya maksud? pengikut Nabi Muhammad itu udah banyak Oh, masuk sudah Kristen. banyak orang-orang Islam yang menyembah makhluk berkelamin dan disunat hari ke-8. Dan Itu Tuhan yang pandangan terkutuk Ibu. itu yang Loh. Berarti menurutmu Yesus nggak berkelamin? Berarti Bukan, menurutmu tadi kan sudah banyak orang Islam yang menyembah manusia yang mati terkutuk di tiang salib. Udah banyak yang contoh Iya, aku kan nih, ini tanya. tunggu dulu, contoh Aku cuma mau konkret nih. tanya, sudah banyak manusia yang menyembah kepada manusia yang tadinya berkulub, dipotong hari ke-8 kulubnya, menetek kepada ibundanya, dan ternyata makan ikan goreng. Begitu. Demi Allah, demi ilahi. Tunggu dulu, saya dulu ngomong. Saya lagi bahwa ini konfirmasi. Sudah banyak orang Islam yang menyembah kepada manusia yang kakinya diciumi oleh pesundal. Botak, lu nggak usah demi Allah, demi Allah, demi Yesus, lu Tuhan lu Yesus, bukan Allah, botak. Saya cuma mengkonfirmasi. sama itu. Sudah Sama apa ada yang beda? menyembah Ini, kepada manusia yang mati tergantung. ini, dengar, tunggu dulu ya. Yahweh, Elohim. Apa Yahweh Elohim? Gak ada, Apa di ya? sini gak ada yang jualan sakwe, di sini gak ada yang jualan sakwe, jangan bawa sakwe ke sini. Jadi gini ya, jadi gini. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sudah banyak orang yang Islam menjadi Kristen tak menunjukkan data, sebenarnya ini bukti keterguncangan iman. Keterguncangan imanmu, brother. Karena melihat hampir setiap hari di Komal Bang Zuma, di Yayasan Geraha Mu'alaf, Pak Dondi selalu posting betapa banyak orang-orang yang tadinya Kristen kemudian menjadi mu'alaf. Dan bentuk keterguncangan imanmu, kau bawakan data palsu yang tidak ada. Bahkan data itu tidak ada. Kau bilang sudah banyak orang Islam. Siapa orangnya yang menyembah manusia berkelamin? Domba, penipu dalam nama agama. Coba tunjukkan kepada saya. Siapa penyembah manusia tersebut dari Islam? Sebutkan nama. Jadi Satu saja. dengar, iya, tunggu dulu. Waktu saya di dalam penjara banyak mantan penjara. Kau tunggu narapidana. dulu, supaya saya jelaskan dulu. Saya jelaskan, tunggu dulu. Sama kayak Paulus Banyak, ya. tunggulah Nora. Tunggu Nora. Kan ini kan Cuman dia pemerasan. Nor. Dia pemerasan. Sama kayak Paulus, napi. Tunggu dulu, Nor. Kamu lucu aja, tunggu dulu deh. Aku Data cerita dari dulu. mantan napi. Kuclok. Tak, berapa tahun lu dulu di kerangkeng, tak? Tunggu dulu, Nor. Tunggu dulu. Berapa Saya tahun, Tok? ngomong dulu. Berapa? Belum selesai. Supaya saya bilang lanjut, bahwa lanjut. banyak yang Kasihan, masuk kasihan. Kristen. Jadi gini. Iya. Oh, Berbalik jadi Kristen.
ketika saya di dalam penjara rutan Salemba, saya masuk Oh, ke rutan gereja, Salemba. teman-teman. Masuk ini agama Islam, dibilang, "Bang, aku mau Oh, lu masuk di Salemba, Kristen." berarti lu pemerasan sama narkoba ya? Batak. Dengar dulu, Kian. Kan saya bilang, saya bicara santai. Ini Pas mute-kan dulu dia moderator, mute-kan dia dulu. Jangan diturunkan, mute-kan dia. Ternyata waktu kemarin waktu ditanyakan soal yang apa dia nih ke ke kantor polisi itu kan ke kantor apa namanya kementerian. Nah, baru ditunjukkan si Kepas ini kasusnya ini kan ada kawan itu polisi, memang dia di bagian itu. Dia bilang begini, dia bilang gini, "Bang," katanya, "Abang kalau datang membuat laporan si Kepas, Bang, kami nggak mau lagi, Bang." Kenapa? Udah anggap aja tuh orang gila, Bang. Orang gila tuh, Bang. Di rutan aja katanya, di rutan dia ngomong aja. Itu tuh kawan sekamar dia, kawan setahanan dia, sesatu sel dengan dia. Dia bilang gini, "Ini si Kepas ngomong apa-apa saja, kami nggak bisa tidur." Iya, coba aja tengok. Coba tengok Bunda Nora, dia itu mukanya mulut semua. Mata nggak ada, hidung nggak ada, itu mulut semua mukanya. Makanya dia ngoceh terus tuh. tunggu dulu. Kita nggak bicara tentang fisik. Bayangkan, nantilah dulu. Ini tadi kan bicara Udah data. dibilang, kau dianggap ODGJ sama polisi udah malas nangkap kau itu. Capek kami, Kak. Dia ngaku-ngaku, dia katanya apa? Ketua LSM. Masa ketua LSM yang tidak terdaftar LSM? Kok ini yang kita bahas, Nor? Bukan. Kok ini yang kita bahas? Juga Paulus kau. Oke, Frankie, Anda seorang Katolik. Ada yang mau ditanggapi dari diskusi saya dengan Kak Seni tadi? Silakan. Ya. Diskusinya tentang apa? Ya, Kak Seni adalah seorang yang mengakui bahwa orang tersesat adalah yang menuhankan atau mengalahkan Yesus. Anda sepakat atau tidak? Tidak, itu saya imani. Oke, silakan. Dasarnya apa ketika Anda mengalahkan Yesus? Dasarnya ketika saya mengenal Yesus dari orang tua, ada perkataan Yohanes ayat 14. Ayat 14. Bahwa akulah jalan kebenaran. Tidak Maaf, ada satupun yang dapat. Anda salah, orang tua Anda berbohong, bisa jadi Anda dibohongi oleh orang tua Anda ya. Inilah Tidak, itu kenapa kan besok-besok kalau orang tua saya bukan mengimani. orang tua Anda memberikan sesuatu yang salah, brother. Saya di sini mengungkapnya. Jadi jangan ya, Anda tidak perlu marah kepada orang tua. Besok-besok kalau orang tua Anda bilang apa, jangan percaya begitu saja. Cross check dulu, ajarkan orang tua Anda, "Mak, ini salah, Mak. Yohanes 14 itu bukan itu, Mak. Yohanes 1:14 itu artinya adalah bukan aku adalah jalan kebenaran, bukan. Yohanes mana? Kayak pastor itu, Yohanes 14 ayat ke-6, jelas. Jangan Anda bilang karena Yohanes 14, kenapa? Karena nanti Anda salah-salah. Tuh. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Nah, bawa di sini gini, bawa data, brother, biar Anda tidak salah-salah. Saya katakan nanti ibu Anda berdusta. Coba tunjukkan datanya. Oh, pasal sekian, ayat sekian, biar jelas. Iya, tapi tadi saya kan sudah jelaskan Yohanes 14. Apa? Ayatnya saya lupa. Ayat nomor berapa? Nah, begini, brother. Ketika Anda berbicara tentang ayat sesuatu 6 yang tadi. sangat penting. Ayat 6. Ayat 6 tadi, Kak. Berterima kasih Anda kepada Pastor Adi. Pastor Adi naik ke atas. Ya, silakan. Salahnya di apa kalau saya mengimani? Oke. Salahnya adalah ketika Anda berbicara tapi realitasnya tidak seperti yang Anda bicarakan, itu namanya berdusta. Anda mengatakan Anda Kristen. Ya, saya tunjukkan. Ini saya menunjukkan dulu. Kristen Ya, artinya adalah pengikut bagaimana? Kristus. Ini saya tunjukin. Ya, Anda mengaku Kristen. Anda tahu tidak arti Kristen apa? Ya, pengikut Kristus. Anda pengikut Kristus, pengakuan Anda. Tapi Anda sebenarnya adalah penyembah Yesus. Karena yang namanya pengikut tidak mesti bagaimana harus penyembahnya? Sabar. Tadi kan topik kalau yang tadi saya jelaskan kan Yohanes 14 ayat 6. Ya, kami tidak bantai itu. Ketika di Yesus situ berkata, kan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Akulah Di mana jalan di situ? kebenaran. Betul, Yesus tidak adalah ada jalan. satupun yang dapat bertemu. Yesus Tidak ada yang adalah dapat jalan, bertemu Bapa betul. kalau tidak melalui aku. Bohong. Buktinya Henok dan Elia sudah bertemu dengan Bapa tanpa perantaraan Yesus. Nah, jadi ketika Anda mengimani bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran," di mana di situ Yesus mengatakan bahwa Dia adalah tujuan?
Dia hanya jalan. Para nabi adalah jalan karena memang perantara. Maka ketika Anda mengalahkan Yesus, dasarnya apa? Silakan. Gimana? Ketika Anda penyembah Yesus bukan? Ya, penyembah Siapa Tuhan. yang perintahkan? Tuhan Allah. Tuhan Allah atau Ya, Yesus? Di mana Yesus kalau sebagai Yesus adalah gambaran, Allah? sebagai Allah, gambaran Allah. Di mana ayatnya tertulis? Lah, Yesus kan dari Bapa itu sendiri. Segala sesuatu itu Dia dari adalah- Bapa. Apakah segala sesuatu adalah Bapa? Iya, Coba baca di kitab Anda. Dia itu Karena adalah- memang segala sesuatu dia dari Bapa. adalah- dia adalah Bapa. Bapa yang Berarti Yesus adalah Bapa. berinkarnasi menjadi manusia. Yang berinkarnasi itu Bapa berarti. Iya, kan kita Berarti yang manusia mati kan di tiang serupa salib dan adalah sama Bapa. dengan Allah. Bentar dulu. Yang berinkarnasi menjadi manusia adalah Bapa. Bagaimana? Iya, Bapa yang berinkarnasi jadi manusia. Yang berinkarnasi menjadi manusia bernama Yesus adalah Bapa. Oke, yang mati di tiang Ya. salib adalah Bapa. Gini aja Mbak, logikanya. Pastor Adi dengar ya. Kalau kita Jangan kita- pakai logika. gini aja. Bentar. Jangan Gini pakai aja. logika dulu. Saya sedang kita buat mengkonfirmasi perbandingan aja, keyakinan Anda. Nggak gini aja Mbak. Jangan perbandingkan kan judulnya dulu. Mbak kan judul sabar, judulnya Mbak kan Saya Kristen, sedang ajaran menunjukkan sesat. Sekarang kenapa gini kami aja. harus selalu berdiskusi dengan kalian. Sekarang Anda yang sekarang Mbaknya nih. nunjuk aja alahnya Sebentar, Islam Frankie, bagaimana, Frankie, alahnya sebentar, Kristen sebentar. bagaimana. Sebentar dulu Frankie. Bentuk alahnya Islam itu bagaimana? Aduh ya ampun Sebentar Saya mau dulu tahu Frankie. bentuk alahnya Islam, biar Host kita yang buat ngomong perbandingan. Frankie. Sebentar dulu Frankie. Lanjut. Ya, Oh, jadi gitu begini aja, teman-teman Frankie. ya. Kenapa kita selalu harus berdiskusi dengan umat Kristiani? Dengar, dia Katolik. Anda tahu Katolik ini? Katolik adalah mayoritasnya memiliki paham Tritunggal. Uno substansi trea persona. Tapi apa yang dipaparkan oleh Frankie, dia mengkhianati Konsili Nikea 325 Masehi. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa. Sementara dalam perisai Trinitas, definisi Tritunggal, Father is not Son, Son is not Holy Spirit, Holy Spirit is not Father, tapi mereka adalah God. Halo Riva, Nanti izin ya, masuk. Nanti. Saya juga Sama si Frankie ya, Bang Ben. Iya. Si Frankie dulu. apalagi Katolik ya, yang namanya Trinitas atau Tritunggal itu tadi udah dijelaskan sekilas sama Uni. Jadi uno substantia tres personae discreti non separati. Artinya apa? Satu hakikat tapi 3 person atau 3 entitas yang berbeda bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Uno substantia tres personae discreti non separati. Diam, tolong di mute, yang habis datang di mute, tolong di mute. Jadi Bapak bukan Putra, Putra bukan Holy Spirit, Holy Spirit bukan Bapak, tapi ketiganya adalah God. Saya juga bingung ini, banyak yang mengaku Trinitas, tapi pemahamannya pemahaman bidat. Bidat yang dibidatkan bahkan oleh bapak-bapak gereja Trinitas. Ya, itu aja dulu. Ada yang mau menanggapi? Saya Pak Ben. Iya, silakan. Jubrison agama Kristen apa? Saya Kristen Protestan. Ya sebentar dulu Bang, kita ke Frankie. Frankie yang tadi kan dengan apa Katolik, biar Oke, enak. silakan, Kalau silakan. si Frankie nggak mau membahas lagi ya nggak masalah. Gimana Frankie, buka mute-nya. Ya silakan. Ya, tadi ini kakaknya bilang konsep Trinitas itu apa? Allah bukan Tuhan, Tuhan bukan Roh Kudus. Bapak Gini, Bu. bukan Putra, Putra bukan Bapak. Holy Spirit Ya, bukan konsep, Bapak. konsepnya bukan begitu. Konsepnya bukan begitu. Gimana coba? Saya pengen tahu konsep Trinitas Gini, seperti apa. Kalau kita berbicara Bapa, kalau kita tidak melalui anak, bagaimana kita tahu itu seorang Bapa? Saya Terus tanya jiwa-jiwa konsepnya yang kita ada seperti sekarang. apa? Anda jawab dulu, Ya, jelasin konsepnya itu, konsepnya ya. ke saya. Ya, makanya saya mau jelaskan ini konsepnya itu. Kayak begitu Trinitas, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Cari Terus? dari Bapa turun ke Putra, Putra ke Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh jiwa yang kita miliki, akal sehat yang kita miliki itu adalah roh. Jadi Tuhan Yesus itu kita imani Yesus yaitu sebagai inkarnasi sendiri dari Allah. Sehingga apa yang kita imani Yesus, dengan sini kita mengimani Bapa, karena Yesus itu datang dari Bapa. Pertanyaannya, Yesus itu Bapak itu sendiri atau bukan? Jadi ya, Yesus itu firman-Nya dari Bapa. Berarti dia bukan Bapak kan?
Ya dia Bapa, dia dari Bapa. Artinya dia serupa. Sekarang begini aja. Entitas yang begini sama aja, atau Bang. beda dengan Bapak? Saya tanya. Iya, entitas yang sama dengan Bapa. Berarti dia adalah Bapak itu sendiri. Sekarang kalau kita tidak melihat Bapa, terus kita Saya mengimani tanya, apa? Jawab Kita melihat clear Yesus. dan konkret. Ya, Jesus itu adalah logikanya. Bapak itu sendiri atau bukan? Ya, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Karena Anda firman-Nya. keluar Anda dari Firman-Nya Katolik dari dan Tritunggal udah. Yang lain belajar lagi di gereja. Imani saya, kamu Belajar lagi iman di saya. keluarga Tapi saya, judul, Katolik, bahkan ada yang pastor. judulnya jangan Saya lebih menghujat. paham Judulnya tentang jangan menghujat. Katolik. Kau nanti dibidatkan kau Frank. Ternyata kau Jesus only. Ngaku kau pula Katolik. Anda belajar Mana ada Katolik prinsip Jesus only? Trinitas. Biar paham. Gini aja, di sini satu pertanyaan aja, Bang. Itu pastor Pertanyaan kau aja. mengatakan Enggak. jadi oneness Satu dia. pertanyaan aja, Mampus. Islam. Ya lanjut dengan Bang Jubri. Silakan Bang Jubri dengan Bang Ben. Ini lagi apa dulu? Standby dulu. Silakan Bang Jubri. Baik, Bang terima Ben, kasih. monitor Bang Ben. Saya nggak apa-apa, nggak on kamera ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Dalam hal ini kita berdiskusi ya. Boleh kasih narasi di depan dulu ya. Ini Silakan prolognya. ini judulnya adalah Kristen ajaran sesatkah gitu ya. Itu pertanyaan bukan statement ya. Pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Artinya itu pertanyaan. Jadi supaya kita sama-sama belajar, berdiskusi. Karena saya juga nggak mau menyatakan agama tertentu sesat karena saya tidak mengerti agama itu kan begitu ya. Jadi dalam hal ini kita berdiskusi. Apa yang tadi saya panggilnya Bang Ben ya. Bang Ben. Itu saya sependapat dengan Bapak ya bahwa karena saya juga penganut Allah Tritunggal. Saya Kristen. Bang Ben, nanti kalau mau bicara baru dibuka kayak ada suara noise. Ya, lanjut. Iya. Nah, kenapa? Karena kita juga punya dasar. Jadi seperti yang Uni sampaikan juga. Kenapa? Jadi saya setuju dengan Bang Ben dan Uni yang tadi sampaikan bahwa Allah Tritunggal itu 3 pribadi tapi satu kesatuan, ya. Tidak bisa dipisahkan. Jadi setuju tadi Father is not Son is not Holy Spirit is not Father. But tiga-tiganya itu Father is God, Son is God, Holy Spirit is God. Nah, itu kalau dasarnya itu kita bisa baca di Yohanes 8 ayat 16. Saya coba bacakan ya. Boleh ada waktu membacakan? Silakan. Terima kasih. Saya akan coba baca Yohanes 8 ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Artinya itu, jadi ada yang mengutus, yaitu maksudnya anaknya itu ya. Lalu ada juga di Yohanes 14 ayat 26. Saya akan coba bacakan Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi ada Roh Kudus tersendiri. Itu saya akan bacakan Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Nah itu, jadi saya sependapat dengan Uni maupun Bang Ben bahwa Allah Tritunggal itu 3 pribadi tapi satu kesatuan, satu hakikat. Jadi memang kita harus mengakui ya, untuk bukan saya untuk mencari alasan, tapi saya juga menyadari sesungguhnya bahwa untuk mengerti Allah secara utuh, secara sempurna itu kelihatannya mustahil. Tapi kami bersyukur bahwa untuk mengerti Allah kami mendapat anugerah yang sudah diwahyukan di Alkitab. Jadi berdasarkan Alkitab inilah, sesuai dengan iman kami mempercayai bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Kira-kira begitu tanggapan saya. Mungkin teman-teman ada yang mau
menanggapi silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Silakan, mungkin dari Kristen yang lain, narasi tentang dogma Tritunggal yang dipahami, apakah sama dengan narasi yang dipaparkan oleh saudara siapa ini tadi? Karena yang sejauh yang kita tahu, itulah narasi yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja Tritunggal. Mungkin ada yang menanggapi atau mungkin ada yang menyangkal, silakan. Ya, terima kasih Mbak Nur. Saya hanya ingin menambahkan apa yang dikatakan oleh Juprisen tadi mengenai Tritunggal, satu Allah, tiga diri. Itu sebenarnya terjadi dua masa, antara masa Allah, Bapa dan Putra atau Yesus atau Anak. Lalu masa yang kedua adalah masa Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu adalah dua masa yang berbeda. Sedangkan Roh Kudus itu sendiri adalah Bapa itu sendiri, itulah Roh Kudus. Jadi yang dikatakan Abang Franky tadi bahwa Roh Kudus itu adalah roh kita sendiri, oh tidak, bukan. Saya mau tanya sama dia, itu ada dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 3 yang mengenai Roh Kudus berkata kan dengan mulut. Berarti kan itu adalah sosok pribadi. Itulah lalu itulah kenapa ada istilah dalam kitab Wahyu perkawinan anak domba. Itu sebenarnya lebih kepada pengukuhan atas yang masa pertama tadi. Masa pertama adalah Yesus dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, yaitu satu firman, satu kuasa, satu tujuan, yaitu tujuan misi Injil. Lalu masa yang kedua itu setelah Bapa turun ke dunia menjadi Roh Kudus, itulah masa yang kedua. Itulah kenapa Yesus ada istilah perkawinan anak domba. Itu adalah perkawinan antara Bapa yang sudah menjadi Roh Kudus, yang sudah turun bersama para rasul, itu kawin dengan Yesus. Dalam artian bukan kawinan sebenarnya, tapi itu adalah dua pribadi yang berkuasa di Taman Firdaus. Dalam hal ini berkuasa di Taman Firdaus, Yesus dan Roh Kudus. Setelah Roh Kudus turun ke dunia dan mengajar Injil, mengawal, membimbing para murid untuk menyebarkan Injil di dunia, bersama para rasul Paulus, Petrus, Barnabas dan murid-murid yang lain. Lalu Yesus sudah terangkat di surga dan dia berkuasa di Firdaus. Sedangkan surga kekal atau kerajaan Allah itu berbeda lagi dengan Taman Firdaus. Itulah yang akan dituju oleh Roh Kudus itu sendiri. Sekian. Sederhananya seperti begitu. Mungkin ada yang mau bertanya atau menyangkal atau menambahkan. Jadi perbedaannya di Roh Kudusnya ya, antara Bang siapa tadi, Jubri sama Bang siapa, Bang Frans ya. Mungkin lebih pada filokue kali ya, kalau saya bisa simpulkan ya. Tapi nggak apa-apa dah. Coba yang lain, teman-teman Kristen yang lain seperti apa? Apakah sama dengan Bang Jubri atau sama dengan Bang Frans? Mungkin ada yang bisa itu open mic. Iya, saya Kristen tapi aliran Protestan. Saya Protestan tapi saya juga diajari di gereja tentang Tritunggal, dan saya dengar tadi beberapa kawan menjelaskan tentang Tritunggal. Siapa tadi yang pertama itu ya? Itu saya setuju ya. Kayaknya cocoknya ke situ, sama seperti juga yang saya dapat. Di gereja. Allah itu satu. Allah orang Kristen itu bukan tiga, pribadinya yang tiga, tapi esensinya atau apa dari hakikatnya itu satu gitu. Jadi Allah itu adalah sebuah jabatan gitu, bukan nama pribadi seperti itu. Tapi mereka itu tiga pribadi bisa dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Demikian, Pak. Sebelum ke Seni, ke Bang Melki dulu dah. Soalnya Seni kelihatannya berbeda ya. Coba Bang Melki. Kalau membahas Tritunggal sih sebenarnya pemahaman masing-masing Kristen itu berbeda-beda. Seperti saya dari tadi saya dengar semua Kristen ini menganggap Tuhan dalam artian Tuhan kita itu Bapa, dia menganggap itu Allah. Saya pribadi mengatakan Allah dan Bapa itu berbeda.
Dengan tegas saya katakan, walaupun dengan pendeta saya jelaskan, Allah dan Bapa itu berbeda. Dia tanya, kenapa berbeda? Lah, Yesus mengajarkan kita apa? Doa Bapa kami kan, bukan doa Allah kami. Dan coba cari di Injil, adakah pernah Yesus menyebut satu kata Allah? Satu kali saja dia sebut, tidak pernah. Yesus mengatakan, aku diutus oleh Bapa, bukan Allah. Nah, itu saja dulu masalah Tritunggal. Dikatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebenarnya itu kan Yesus yang mengajarkan untuk membaptis, menjadikan muridnya itu harus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau menyangkut firman dan roh, karena Roh Kudus ini nanti turun setelah Yesus terangkat ke surga, ya kan? Yesus selama di bumi kan tidak ada Roh Kudus, yang ada itu Roh Bapa. Yang ada dalam diri Yesus itu adalah Roh Bapa, bukan Roh Kudus. Nah, jadi Bapa sendiri ini adalah roh dan firman. Jadi kalau kita menganggap Tuhan itu tidak, Tuhan itu sebenarnya dialah Bapa. Bapa itu apa? Bapa adalah roh dan firman. Nah, makanya Yesus katakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya kan? Gitu. Jadi pemahaman Tritunggal itu sebenarnya saya mendasar dari perintah Yesus untuk membaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau kita menjabarkan bahwa Putra dan Roh Kudus itu adalah Tuhan yang harus disembah, sebenarnya bagi saya itu tidak, karena semuanya itu berasal dari satu sumber, yaitu namanya Bapa, bukan Allah ya, dari Bapa. Nah, kalau ditanya Bapa itu siapa? Bapa itu adalah roh dan firman. Itu Bapa itu gabungan dari roh dan firman. Nah, kalau ditanyakan tadi hakikat tiga, enggak, sebenarnya satu, Bapa. Nah, di dalam Bapa itu ada firman dan rohnya. Nanti setelah Yesus naik ke surga, 10 hari setelah dia naik ke surga, baru turunlah Roh Kudus. Itu yang kita sebut namanya hari Pentakosta, ya kan? Saya rasa seperti itu. Mungkin pemahaman saya berbeda. Terima kasih. Bin, abang tadi bilang bahwasanya Bapa bukan Allah. Ini saya bawa satu ayat ya bang ya. Di 1 Korintus 8 nomor 6 di situ dikatakan, sebab bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bagaimana dengan itu bang? Terima kasih. Pak Ben Kristen ya? Oh bukan. Tadi dari mana? Korintus. Korintus itu kan surat Paulus. Nah, bagaimanapun juga mau surat-surat apapun di dalam kitab kekristenan, itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu, inti dari kitab-kitab tersebut hanya satu, Injil. Karena di situ jelas Yesus mengajarkan langsung, tidak melalui menyampaikan. Oh, yang saya dengar begini. Paulus kan cuma mendengar. Apa yang dia dengar itu yang dia sampaikan. Dia tidak mendengar langsung dari sang sumber, dari mulut Yesus. Itu. Jadi kalau ada kata Allah di situ, berarti itu penafsiran Paulus yang menyamakan bahwa Bapa itu adalah Allah. Sedangkan kalau kita baca di Injil, tidak pernah satu kata pun Yesus menyebut dia diutus oleh Allah, tetapi dia diutus oleh Bapa. Ya kan? Dia katakan lagi, aku akan minta kepada Bapa, ya kan, untuk menurunkan roh penolong atau roh penghibur, itulah Roh Kudus. Tidak pernah Yesus katakan, aku akan kembali ke Allah. Enggak. Jadi Allah dan Bapa itu berbeda. Nah, kalau kita berdoa terus kita katakan, ya Allah kami, oh sudah salah. Karena salah alamat. Ya kan? Kalau kita berdoa, ya Bapa, berikanlah kekuatan, kesehatan, ya kan? Nah, itu tujuannya jelas ke Bapa, karena Yesus sendiri mengatakan, mintalah kepada Bapa di dalam namaku, maka engkau akan mendapatkannya. Itu. Oke, berarti ini menarik nih. Menurut Anda apa yang dikatakan Paulus tidak benar atau salah? Oke, saya pakai statement Yesus sendiri juga ini. Yesus bilang, di John 20:17 Yesus bilang, aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Gimana bang? Nah, Bapak baca dari terjemahan apa? Mari kita kembali ke bahasa asli Yunani. Oke, ya kan? Silakan. Atau gimana kita itu bahasa KJV Yunani aja, ya kan? Bahasa Yunani aja, Pak. Bahasa Yunani, Allah, tetapi dia
Kalau di Bible Hub ini kan ada muncul nanti pada saat kita buka. Oke, kita pakai original teks, Pak. Boleh. Boleh. Gitu kan Saya dia ikuti langsung original translate ke teks. bahasa Inggris kan. Jangan pakai original teks saja, Pak. Kalau translate sama-sama translate-nya nggak ada bedanya dengan LAI. Kita pakai Jadi original kalau teks baca saja. original teksnya kita sama-sama bingung. Enggak, saya nggak bingung. Jadi di Saya situ juga tidak tertulis terlalu paham banyak tentang ini. Theohimon. Theos itu apa, Pak? Tadi apa? John 20 nomor 17. John 20 lah kok gini ya. Oke, John chapter Pateramoi 20. ka paterahimon. Theomoi ka theohimon. Itu original teksnya. Nah, artinya apa, Pak? Adakah kata Allah di situ? Bapakku dan bapakmu. Terjemahan di LAI yang kedua dituliskan Allahku Ada dan kan di situ Allah Allahmu. kan yang ada Theos kan? Yes. Nah, Memang Theos mistranslation. ada kata Allah, Bapak ngotot ada kata Allah Yesus sebut nggak ada Pak Theos dia bilang Pak. Ya. Saya kalau original bentar, teksnya juga Bang. nggak ada Allah Theos Pak. Ya, kalau di original Nggak usah teksnya memang nggak ada dilanjutkan kata lagi, Allah. udah terbukti Saya nggak ada, kan? sepakat. Saya sepakat. Tapi kalau di dalam terjemahan LAI begitu juga di Jangan pakai 1 LAI, Pak. Korintus Jangan pakai LAI, 8:6. Pak. LAI itu. Oke, kita pakai original teks, Pak ya. Siap ya, Bapak ya. Jangan pakai pakai original LAI, teks ya Pak. sama saya ya. Itu dia terjemahkan dia. Iya, Bapak Bapak siap ini nih. dia tidak paham Berarti bahwa Allah kita itu nama bahas Tuhan, pakai original nama teks. Tuhannya Islam. Halo Pak, pakai original teks nih berarti. Iya. Dengan saya. Berarti kalau Theos itu apa, Bang? Theos Tuhan, Kalau- Pak. Kenapa? Theos itu Tuhan. Tuhan. Kalau kurios, Bang? Kurios itu kalau bahasa Inggrisnya dia kan Lord. Lord itu kalau bahasa Indonesianya Tuhan yang mulia. Yes. Kalau Yesus itu Theos apa kurios, Bang? Nah, sekarang begini, selama Yesus di bumi turun ke dunia, Yesus itu kapasitasnya, dengarnya kapasitas dan otoritasnya itu hanyalah utusan, ya kan? Dia tidak bisa melebihi wewenang yang diberikan oleh Bapa, tidak bisa. Makanya dia katakan apa yang aku lakukan itu adalah kehendak Bapa. Kurios berarti ya dia, Bang ya? Iya, di dalam Injil itu nggak pernah dia dikatakan Theos karena dia masih hidup di bumi. Berarti kalau sudah di kerajaan surga dia pernah dikatakan Theos nggak, Bang? Kalau ada boleh dong minta dalilnya. Dia jadi Theos. Gimana itu dalilnya? Jadi, kenapa dia jadi Theos? Dalil dulu, Bang, Dia tidak dalil menyebut dulu. dirinya Tuhan, tetapi kuasanya, ya kan? Kuasanya itu sekarang begini, yang berkuasa di surga dan di bumi itu kan pasti Tuhan. Iya, dalilnya dulu, Bang. Ya kan? Di mana bahwasanya Yeshua HaMashiach Bukan. saat dia di kerajaan surga itu dipanggil Theos. Di mana itu, Bang? Saya boleh tahu, Bang? Nah, ini dari kuasanya. Jadi kami mengimani bahwa yang berkuasa di surga dan di bumi itu adalah Theos. Ya kan? Enggak, saya Tuhan. minta dulu letterlex bahwasanya dia dipredikati Theos ketika dia di kerajaan surga. Nah, sekarang baca di Matius 28 ayat 18, dia katakan di situ, ya kan? Kepadaku segala telah diberikan kepadaku segala otoritas di surga dan di bumi. Dari kalimat ini kita sudah pahami bahwa yang berkuasa di surga dan bumi hanya Tuhan. Berarti Yesus ini adalah Tuhan. Ya kan? Udah. Masuk di akal enggak? Pertama, saya Kalau minta tidak masuk di akal, bentar, Bang, izin saya gantian yang ngomong. Pertama, saya minta tekstual bahwasanya Jesus itu ketika di kerajaan surga dia dipanggil Theos. Kedua, kalau Anda menyandarkan karena diberi kuasa oleh Bapa maka dia menjadi Tuhan, Anda bisa buka Lukas 4 nomor 6. Iblis juga diberi segala kuasa, Bang, oleh Bapa. Apakah iblis Tuhan? Blunder Anda nanti di situ. kalau Bapak katakan tadi, iblis juga diberi kuasa, apakah iblis diberi kuasa di sorga? Segala di situ, Bang. Bukan cuma di bumi Iya, dan di segala surga. kuasa di mana? Dijelaskan nggak? Segala kuasa telah diberikan kepadaku dan segala kemuliaan Bapa bahkan. Lebih keren lagi tuh iblis. Nah, iya di mana? Di mana dulu tempatnya di mana? Segala Misalnya itu begini berarti saya kasih semua, Bang. ilustrasi ya.
Di surga tidak ada dijelaskan di surga. Bang, Ya kan? kalau segala itu artinya semua atau tidak atau sebagian, Bang? Sekarang begini, sayanya Jokowi diberikan kuasa di Indonesia, apakah dia berkuasa di Singapura atau Malaysia? Kan di situ ada Tidak, kan? spesifik Indonesianya, Bang. Tapi kalau kata segala itu artinya semua atau sebagian, Bang? Tidak menunjukkan tempat, memang betul diberi kuasa tapi terbatas. Kamu cuma berkuasa di bumi, ya kan? Di Tidak surga ada di tidak. situ dikatakan hanya di bumi, Bang. Karena di situ menggunakan kata segala kuasa. Segala itu artinya semua atau sebagian, Bang? Domba, penipu dalam nama agama. Tidak, itu menunjukkan tempat, menunjukkan wilayah ya, wilayah. Di mana, Bang? Tempatnya, Bang? Kuasa lah. Kalau kamu menganggap itu sama, untuk apa Yesus membagi surga dan bumi? Ya kan? Kalau kamu cari itu, nah sekarang kalau di Bali, pertanyaan ini, misalnya saya balik pertanyaan ini, saya balikan kepada kamu, di mana Tuhanmu mengatakan itu, pasti kamu juga nggak bisa dapat, ya kan? Apa? Jadi jangan menyerang kok jadi gak tanpa nyambung, Bang? melihat. Saya ini cuma diri bicara sendiri. teks loh, Bang. Saya membaca teks karena di teks itu Luk 4 nomor 6 iblis juga mengaku diberi segala kuasa, bahkan segala kemuliaan Bapa. Nah, gimana coba? Di bumi itu konteksnya, wilayahnya di bumi. Segala itu artinya apa, Bang? Beda dengan Yesus yang diberi kuasa mencakup wilayah surga dan bumi. Bedanya di situ, Pak. Nah, itu jelas tertulis. Nah, kalau yang berkuasa di Indonesia, iya Jokowi berkuasa karena dia presiden, ya kan? Tapi tidak berkuasa di wilayah lain. Di situ iblis mengatakan segala kuasa ya, artinya itu tidak menunjuk spesifik apakah hanya di bumi aja atau hanya di sebagian teritorial, enggak. Tapi narasi dari kata segala itu artinya semua. Kedua, di 1 Korintus 15 nomor 24, Yesus mengembalikan kuasa yang telah diberikan oleh Bapa. Tapi tidak ada cerita iblis mengembalikan kuasanya. Kira-kira siapa yang lebih berkuasa, Bapak? Di Korintus itu pengakuan siapa seperti itu? Apakah Yesus Oh, yang lagi-lagi Anda mengutus tidak percaya dengan Paulus? Oh, jelas. Oh, Itu mantap. hanya Berarti penyampaian. benar, izin, saya tegaskan lagi, Anda tidak percaya dengan surat-surat Paulus? Bukan saya tidak percaya, tetapi saya harus analisa kembali. Oh, ini benar enggak, sesuai enggak dengan apa yang diajarkan Yesus? Berarti dengan kata lain Anda mengatakan bahwa apa yang tertulis di surat-surat Paulus tidak semuanya benar? Tidak semuanya benar. Mantap. Betul, tidak semuanya Catat. benar. Ada salah satu teman Kristen yang mengatakan apa yang Jangankan tertulis kamu dalam catat surat-surat pendeta Paulus pun saya keluarkan tidak statement seperti itu semuanya sama pendeta. benar. Mantap. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.